Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia ya. Nah, sebelum kita membahas sistem peredaran darah pada manusia, terlebih dahulu adik-adik coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini itu ada seorang anak yang sedang mengalami kecelakaan sepeda. Nah, di sini anak tersebut terluka dan berdarah. Nah, mengapa sih seseorang itu ketika mengalami kecelakaan banyak mengeluarkan darah serta wajahnya itu terlihat pucat? Nah, dari mana darah itu mengalir? Dan seperti apa fungsi darah itu? Lalu organ tubuh mana yang berfungsi mengedarkan darah? Nah, kita lanjut ya. Yang pertama akan kita bahas itu ada alat peredaran darah, lalu proses peredaran darah, gangguan organ peredaran darah, dan bagaimana memelihara organ peredaran darah. Nah, adik-adik semua sudah siap ya? Kita lanjut lagi. Nah, yang pertama kita bahas itu ada alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darah manusia itu ada dua adik-adik. Yang pertama ada jantung, lalu yang kedua ada pembuluh darah. Nah, seperti ini ya gambar jantung dan pembuluh darahnya. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jantung. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak jantung itu apa? Nah, jantung itu adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung juga memiliki 4 ruangan. Yang pertama itu ada serambi kanan dan serambi kiri. Lalu ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya itu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu merupakan saluran-saluran yang berfungsi sebagai alat pengangkut darah. Nah, pembuluh darah juga dibedakan menjadi dua adik-adik. Yang pertama ada pembuluh darah nadi atau arteri, lalu ada pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh darah nadi atau arteri itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Nah, lalu ada pembuluh darah vena atau balik, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Nah, kita lanjut lagi ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang proses peredaran darah. Nah, peredaran darah pada manusia itu terjadi di dalam pembuluh darah, maka disebutnya itu sistem peredaran darah tertutup. Nah, peredaran darah juga itu dibedakan menjadi dua aliran. Yang pertama ada peredaran darah kecil, lalu ada peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru, sedangkan pembuluh darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, adik-adik sudah paham ya? Kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara kerja jantung. Di sini ada 3 cara kerja jantung. Pertama, jika kedua serambi mengembang, maka darah akan masuk ke serambi. Lalu yang kedua itu jika kedua serambi menguncup dan balik mengembang, maka darah dari serambi mengalir masuk ke bilik. Nah, yang ketiga, jika kedua bilik menguncup, maka darah keluar dari bilik menuju pembuluh aorta. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan organ peredaran darah. Nah, proses peredaran darah itu tidak selalu bekerja normal adik-adik. Nah, alat peredaran darah juga dapat terganggu oleh penyakit. Nah, di sini ada 3 yang akan kita bahas. Pertama ada penyakit hipertensi. Adik-adik pasti pernah mendengarkan hipertensi itu apa, atau yang sering kita kenal itu tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah itu dapat kita ukur menggunakan tensimeter. Nah, hipertensi juga itu dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Nah, pecahnya pembuluh darah ini terjadi di otak yang
disebut stroke. Nah, stroke itu dapat mengakibatkan gangguan bicara. Bila stroke parah, maka dapat mengakibatkan kematian adik-adik. Serem kan? Nah, lalu yang kedua itu ada penyakit jantung bawaan. Biasanya penyakit ini itu sudah diderita sejak bayi dalam kandungan, berupa kelainan pada katup jantung adik-adik. Lalu yang ketiga ada aterosklerosis. Nah, aterosklerosis itu adalah penyempitan pembuluh darah arteri karena penimbunan lemak, atau yang biasa sering kita dengar itu penyakit kolesterol ya. Nah, selain gangguan pada organ peredaran darah, kita selanjutnya akan membahas tentang bagaimana sih cara memelihara organ peredaran darah itu. Nah, yang pertama itu dengan cara mengurangi makanan berlemak. Nah, jika kita berlebihan memakan makanan berlemak, maka penyakit organ peredaran darah itu akan bermunculan. Lalu yang kedua itu dengan cara olahraga yang teratur. Nah, jika adik-adik olahraga yang teratur, maka organ peredaran darah kita juga akan terjaga. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu ada pola makan sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, dengan kita menjaga pola makan kita, maka organ peredaran darah kita juga akan terjaga dari penyakit. Lalu yang terakhir ada bagaimana cara mengendalikan emosi agar kerja jantung tidak terlalu berat. Nah, agar jantung itu tidak terlalu berat, maka kita harus bisa menjaga emosi kita adik-adik. Nah, seperti itu ya cara memelihara organ peredaran darah. Nah, jika adik-adik semua sudah paham, maka pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga ilmu yang kakak sampaikan dapat adik-adik semua pahami, dan jangan lupa untuk adik-adik selalu tetap belajar dimanapun kalian berada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.